Apakah kamu menyukai makanan dari coklat? Terbuat dari apakah coklat itu? Coklat berasal dari biji kakao. Biji kakao merupakan bahan dasar dari pembuatan coklat yang biji buahnya telah melalui proses fermentasi, pengeringan, dan siap diolah. Produktivitas pohon kakao. Biji kakao utamanya terdiri dari 3 varietas biji, yaitu Forastero, Criollo, dan Trinitario. Biji Forastero merupakan jenis biji yang paling banyak digunakan di dunia, mencapai 90% produksi kakao di dunia. Hal ini disebabkan oleh biji varietas ini lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan kedua varietas lainnya, meskipun cara kualitas tergolong lebih rendah. Sementara itu, varietas Criollo merupakan varietas yang terbaik, namun lebih sering terserang penyakit. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi meningkatkan devisa negara, karena Indonesia merupakan produsen biji terbesar urutan ketiga di dunia. Namun, mutu kakao Indonesia, khususnya produksi biji kakao perkebunan rakyat, masih sangat rendah. Ketersediaan industri yang sedikit menyebabkan hasil biji yang diproduksi petani lebih banyak dikirim ke luar daerah. Alternatifnya adalah pengolahan ditempatkan di tempat pada daerah yang banyak memproduksi kakao, sehingga terjadi interaksi yang nyata dan menguntungkan kedua pihak, terutama petani kakao. Karena salah satunya adalah penyuluh pertanian dengan petani sendiri, adanya komunikasi agar interaksi yang terjadi ketika ada permasalahan pun bisa diatasi. Dalam potensi ekspor, ini masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Ketika sudah bisa mengkoordinir para petani, kita tidak hanya biji kakao saja yang diekspor, namun hasil olahan kakao yang telah menjadi produk coklat pun memiliki nilai jual lebih tinggi, bisa diekspor ke negara lain. Salah satu solusinya adalah anggaran pemerintah di bidang pertanian diharapkan dapat menitik beratkannya pada item permodalan petani, sehingga petani tidak harap cemas ketika ekonomi mereka tidak cukup untuk memulai pertanian mereka. Permintaan coklat yang terus meningkat menyebabkan petani beralih ke praktik yang tidak berkelanjutan dan kurang peduli terhadap lingkungan untuk memenuhi permintaan tersebut. Beberapa petani telah memindahkan hasil panen dari tempat yang teduh ke sinar matahari langsung agar hasil kuantitasnya lebih besar dalam waktu yang singkat, namun kualitas cenderung lebih rendah. Pohon kakao tanpa naungan cenderung lebih menumpuk banyak gulma. Jika tanaman tersebut menumpuk hama, petani akan menggunakan herbisida dalam jumlah yang besar untuk membersihkan tanaman dari hama tersebut. Penggunaan herbisida merusak tanah dan juga penyemprotan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan gulma dan serangga membangun resistensi yang pada akhirnya akan menimbulkan lebih banyak kerusakan pada tanaman. Memang, keuntungan dari aspek ekonomi serta sosial ada, tetapi tidak signifikan jika keinginan produksi kokoa terus meningkat. Para petani akan lebih memilih tindakan yang tidak berkelanjutan serta tidak peduli terhadap lingkungan. Karena itu, ketika mengambil kebijakan, tidak saja melihat dari segi kenyamanan